Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu dan sahabat lansia dimanapun berada. Perkenalkan, saya Adam Suseno. Hari ini saya tidak akan berbicara seperti di ruang praktik, tapi seperti seorang sahabat yang peduli, yang berbagi, dan yang ingin mengajak Bapak Ibu untuk hidup lebih sehat, lebih bugar, dan lebih bahagia di usia yang sekarang. Karena jujur saja, saya sering mendengarkan keluhan yang sama setiap hari dari pasien lansia saya. Dok, kenapa ya lutut saya semakin lemah padahal saya jarang duduk? Dan kulit saya semakin kering, cepat lelah, dan rasanya cepat tua. Makanan sudah dijaga, tapi badan tetap gak bertenaga. Dan saya selalu jawab dengan satu kalimat, yang Bapak Ibu makan hari ini menentukan tubuh seperti apa yang akan Bapak Ibu rasakan di minggu depan. Tubuh kita ibarat mobil, makin tua, makin perlu perawatan, tapi banyak orang yang salah kaprah. Mereka pikir obat itu satu-satunya solusi. Padahal makanan yang masuk ke tubuh setiap hari itulah bahan bakar utamanya. Di usia 60-an ke atas, tubuh mulai mengalami perubahan alami. Seperti kulit mulai kendur karena kolagen menurun, tulang mulai rapuh karena kalsium berkurang, otot mengecil, sendi kaku, pikiran cepat lelah, dan kaki makin sulit diajak berjalan jauh. Tapi itu semua bukan akhir. Justru ini awal dari perubahan jika Bapak Ibu tahu caranya. Dan disinilah saya ingin berbagi satu demi satu dengan perlahan dan jelas. 9 jenis makanan sederhana yang jika dikonsumsi secara rutin bisa membuat tubuh lansia tetap kuat, kulit tetap segar, dan kaki tetap mantap untuk berjalan naik turun tangga, bahkan bercocok tanam seperti dulu lagi. Sebelum kita bahas satu persatu, saya ingin Bapak Ibu membayangkan ini. Bayangkan jika Bapak Ibu bisa bangun pagi dengan ringan tanpa nyeri lutut. Bayangkan bisa berjalan di taman sambil tersenyum lebar. Bayangkan cucu datang dan Bapak Ibu bisa ajak bermain tanpa cepat lelah. Semua itu bisa diraih, bukan dengan obat mahal, tapi dimulai dari isi piring makanan kita sehari-hari. Baik, mari kita mulai. Ada ikan salmon, lemak, sehat yang perkuat tulang dan sendi. Ikan ini sering dianggap mahal, tapi sebenarnya bisa dicari versi lokal, seperti ikan kembung yang juga tinggi omega 3. Omega 3 bantu mencegah radang sendi, meningkatkan kolagen untuk kulit, dan membuat aliran darah ke otot lebih lancar. Cara konsumsinya gampang. Panggang atau rebus atau kukus, hindari goreng dan minyak berulang. Ideal dikonsumsi 2 kali seminggu. Yang kedua, ada ubi ungu, penjaga keremajaan sel dan otak. Ubi ungu mengandung antioksidan tinggi yang disebut antianin. Zat ini melindungi sel dari penuaan dini dan memperkuat daya ingat. Cocok bagi lansia yang mulai lupa atau mengalami brain fog. Saya punya pasien, bernama Pak Budi, usia 68 tahun. Setelah mengganti nasi putih dengan ubi ungu seminggu 3 kali, keluhannya tentang sendi dan pencernaan mulai berkurang. Yang ketiga, ada bayam. Mineral penting untuk tulang kuat dan otot lentur. Bayam mengandung magnesium, zat besi, dan kalsium. Ini kombinasi penting untuk menjaga kaki tetap kuat dan menopang tubuh. Hindari terlalu lama masak bayam, cukup ditumis cepat atau direbus singkat untuk mempertahankan nutrisinya. Yang keempat, ada alpukat, lemak baik untuk kulit dan pelumas sendi. Alpukat yang tinggi vitamin E dan lemak tak jenuh yang baik untuk jantung, kulit, dan sendi. Banyak pasien lansia yang kulitnya kering, kusam, dan capek-capek. Setelah rutin makan buah alpukat, kulit jadi lembab, sendi tak lagi sakit saat naik tangga. Yang kelima, ada kacang kenari. Otak tajam, otot lentur. Walnut atau kacang kenari bentuknya mirip otak manusia. Kandungannya pun hebat, omega 3, magnesium, dan protein nabati, cocok untuk membantu kerja otak lansia dan kekuatan otot. Yang keenam ada yogurt. Sumber probiotik dan kalsium. Yogurt membantu perbaiki pencernaan dan menyerap kalsium untuk tulang. Banyak lansia mengeluh sembelit, padahal bisa jadi bakteri baik di usus mereka menurun. Yogurt bantu mengembalikan keseimbangan itu. Yang ketujuh, ada brokoli. Vitamin K dan C dalam brokoli membantu pembentukan sel tulang baru.
Ini penting untuk mencegah osteoporosis yang diam-diam menggerogoti tulang lansia tanpa gejala jelas. Yang kedelapan, ada telur. Sumber protein dan energi untuk aktivitas harian. Putih telur, protein tinggi. Kuning telur, kolin, penting untuk otak. Kombinasinya sangat jelas. Ideal bagi lansia yang ingin menjaga kekuatan otot kaki dan otak tetap fokus. Tips, lebih baik direbus daripada digoreng. Jangan konsumsi berlebihan. 1-2 butir per hari itu cukup. Yang kesembilan, blueberry. Si kecil pelindung daya ingat dan sendi. Buah mungil ini penuh dengan flavonoid yang membantu regenerasi sel otak dan mengurangi peradangan. Bagi lansia yang mulai mudah lupa, blueberry bisa jadi penyelamat yang alami. Buah mungil ini penuh dengan flavonoid yang membantu regenerasi sel otak dan mengurangi peradangan. Bagi lansia yang mulai mudah lupa, blueberry bisa jadi penyelamat alami. Nah, sekarang Bapak Ibu sudah tahu 9 makanan yang bisa membantu tubuh tetap bugar di usia 60-an. Ingat, tidak harus mahal, yang penting rutin, cukup dan seimbang. Karena menjadi awet muda itu bukan berarti kembali ke usia 30, tapi tubuh yang masih bisa digunakan dengan nyaman, tenang, dan tidak merepotkan siapapun. Jangan lupa juga, perbanyak minum air putih, olahraga ringan seperti jalan kaki 15 menit per hari, tidur cukup, dan tetap berpikir positif. Salam hangat dari saya, Adam Suseno. Semoga Bapak Ibu sehat selalu dan jangan lupa share video ini ke teman-teman lansia lainnya karena berbagi kesehatan itu adalah bentuk kasih sayang paling sederhana. Terima kasih yang sudah menemani saya hingga akhir video ini. Saya tahu menjaga tubuh tetap kuat di usia ini bukan perkara mudah, tapi saya percaya dengan niat yang tulus perubahan kecil yang bisa membawa hasil besar. Mulainya dari hal sederhana, dari isi piring makanan, dari apa yang masuk ke dalam tubuh setiap hari, dan jangan lupa, tubuh yang dirawat hari ini akan jadi berkah untuk diri sendiri dan keluarga besok. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap jadi inspirasi bagi generasi kita setelah kita. Salam hangat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.